kalau pasar yang selama ini menjadi pusat transaksi, pusat perputaran ekonomi sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi, tapi justru ketika kaum muslimin ada di situ, itu hanya jadi bahan pelecehan, jadi bahan olok-olok dan sombong. Akhirnya diusir oleh Nabi SAW. Ini yang berlaku dengan Bani Mustalik. Nah, begitu juga dengan Bani Nadir, ya. Kemudian dengan Bani Quraidah. Bani Quraidah itu perselingkuhannya atau pengkhianatannya dengan kaum muslimin. Mereka ini kan ada di perbatasan Madinah, tahu hal-hal yang berkaitan dengan kaum muslimin. Nah, mereka jadi mata-mata yang berita tentang pergerakan kaum muslimin, aktivitas kaum muslimin itu dibocorin kepada orang-orang Quraisy, ya. Jadi ketika Nabi SAW selesai perang dengan orang-orang Hunain, kemudian mereka pulang, ketika sampai di dalam rumah, Nabi copotin baju perang itu. Jibril alaihissalam datang, katakan, ya Muhammad, ente copotin baju perang ente? Iya, kan sudah selesai perang. Belum. Kita ingin mengambil perhitungan kepada Bani Quraidah yang sudah melakukan pengkhianatan, konspirasi, tiga sekutu nih, Yahudi, Quraisy dengan Bani Quraidah. Bani Quraidah itu dari dalam, ya. Ini tadi taba'anal Yahud. Jadi kalau tadi awalnya ainnya sukun, ittaba'naka. Kalau kami mengikuti Tuhan, ittaba'anal Yahud, maka Yahudi akan ngikutin kami. Udah tinggal apa namanya sih, di tangan kami nih Yahudi. Kalau kami ikut kamu, niscaya mereka akan ikut kami. Ya, seakan-akan mereka menggiurkan Rasulullah SAW dengan posisi mereka. Kami pendeta, ya. Kami penentu nasib orang-orang Yahudi. Kalau kami ikut, maka mereka pun ikut. Ya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin para asatiz, para hujjah, hadirat jemaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan bacaan tafsir kita halaman 207, ila qaulihi ta'ala wa la tattabi' ahwa'ahum. Setelah ada sedikit tambahan di atas itu, wala tattabi' ahwa'ahum fi adami qatli syarifi bil wadi' wa adami qatli rajuli bil mar'ah wahdharhum ay yaftinuka ay yumiluka an ba'di ma anzalallahu ilaika wa yarudduka ila ahwa'ihim. Wa kana Banu Nadir idza qatalu min Quraidzata addu ilaihim nisfad diyati, wa idza qatala Banu Quraidzata min Bani Nadir addu ilaihimud diyata kamilatan. Nah, ini masih tentang perilaku orang-orang Yahudi. Kalau ngomongin orang Yahudi nggak habis-habis. Ini terkait dengan kelicikan mereka, tipu daya mereka. Dulu
mantan mufti Mesir sekaligus kemudian jadi Syekhul Adhar, Sayyid Muhammad Tontowi. Disertasi doktornya itu berjudul Banu Israel fil Quran was Sunnah, Bani Israel di dalam Quran dan di dalam hadis. Jadi di dalam Quran aja numpuk ayat tentang Bani Israel, apatah lagi ditambah dengan hadis. Nah, ini disertasi ini karena membuka borok orang-orang Yahudi Bani Israel dari zaman Nabi Musa alaihi salam terus sampai kepada zaman Rasulullah SAW, sampai disertasi itu diprotes oleh kedutaan Israel di Mesir. Saking kebukanya gitu borok orang-orang Yahudi di dalam disertasi doktor itu. Akhirnya diterbitkan minus hadis, jadi Bani Israel di dalam Quran tanpa tambahan dengan hadis. Karena kalau hadis ini sudah bersinggungan dengan orang Yahudi di Madinah ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, baik yang terusir seperti Bani Nadir, kemudian Bani Mustalik, kemudian Bani Quraidah, atau yang bukan sekedar terusir tapi juga laki-lakinya dibunuh, perempuan-perempuannya itu ditawan, seperti tadi Bani Nadir. Nah, ini di sini ayat Al-Quran mengingatkan baginda Nabi SAW, kalau mereka meminta engkau untuk memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka, ada beberapa kejadian yang mereka minta Rasulullah yang mutusin, padahal hukumnya ada di dalam Taurat, tapi mereka menghindar dari hukuman Taurat. Mereka berharap di dalam agama Islam ada keringanan hukuman. Yang pertama ini terkait dengan kisah sebelumnya, seorang daripada Yahudi yang dikategorikan dari kalangan orang yang terhormat membunuh seorang Yahudi dari kalangan yang tidak terhormat. Mereka pengen pembunuh ini karena dari kalangan bangsawan jangan dikisos, jangan dibunuh juga, cari hukuman yang lain. Kemudian kasus yang kedua, ini yang sebelumnya dibahas dalam ayat-ayat ini, terkait dengan perzinahan. Ketika ada dua orang Yahudi yang melakukan perzinahan, sedangkan pelakunya muhsan, udah pernah menikah, hukuman dalam Taurat dirajam sampai mati. Mereka nggak mau orang ini dirajam karena ini dari kalangan bangsawan pelakunya. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah SAW minta agar diterapkan hukum Islam, berharap dalam hukum Islam nggak dirajam. Jadi sebelum Nabi menjelaskan tentang hukum Islam, Nabi katakan, coba ambil kitab Taurat kalian, apa enggak ada hukuman bagi pelaku zina itu di dalam Taurat? Dikasih unjuk, nih Muhammad enggak ada, sambil tangannya nutupin sebahagian ayat yang ada dalam Taurat. Nabi SAW dikatakan ummi, tapi bukan berarti menghilangkan kecerdasan beliau, karena sifat wajib seorang Nabi fatonah, cerdas nih nggak harus identik dengan baca tulis. Jadi kata Nabi, coba angkat tangan itu, pas diangkat ayat rajam. Jadi bagaimana kalian mau menghindar dari hukum yang ada dalam kitab suci kalian? Kan Taurat diturunkan kepada kalian, kok nggak mau diikutin? Kok justru mau ngikutin Quran, sedangkan kalian belum beriman? Ya, kalau udah beriman sih jadi orang Muslim, boleh ikutin Quran. Nah ini belum beriman, justru ninggalin Taurat, mau mencari hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi dua kasus yang terjadi di zaman Nabi SAW dengan orang Yahudi. Al-Quran mengatakan putusin wahai Muhammad, seperti apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran dirajam, ya rajam. Nah, kemudian yang di sini lanjutan ayat, wala tattabi ahwa'ahum, jangan engkau ikuti keinginan mereka, hawa mereka, kemauan mereka, nafsu mereka. Apa keinginan mereka itu? Kan ayat bicara global, kemudian tafsir merincinya. Fi adami qatli syarif bil wadi, dengan tidak melaksanakan hukum kisas, hukum bunuh kepada seorang syarif, bangsawan.
bil wadi, dengan sebab ia membunuh orang yang hina, ya, orang awam, orang biasa, ya, orang mulia atau bangsawan membunuh orang biasa. Mereka nggak pengen dieksekusi pembunuh itu. Nggak sama dong, yang saya bunuh kan hina, yang saya bunuh kan rakyat jelata, saya bangsawan, masa disamain kedudukan bangsawan sama rakyat jelata? Nah, mereka pengen dibedain itu. Jangan ikutin kata Allah, hai Muhammad, jangan ikutin. Ya ini toh walaupun itu terjadi dengan mereka, di kalangan mereka, tapi kan mereka datang kepada Rasulullah minta agar Nabi yang mutusin. Nah, walaupun mereka minta agar Nabi yang mutusin, tapi mereka berusaha mempengaruhi Rasulullah, menggiring opini Rasulullah. Asal boleh jangan dikisas, asal boleh jangan dieksekusi. Ini yang pertama, jangan membunuh seorang bangsawan hanya gara-gara dia membunuh seorang rakyat jelata. Yang kedua, wa adami qatlir rajuli bil mar'ah. Kalau ada laki-laki bunuh perempuan, jangan dikisas. Karena nggak bisa disamain laki sama perempuan. Jatah warisnya beda, ya, 2:1 kasarnya. Masa hukumannya sama. Jadi kalau ada seorang laki-laki membunuh seorang wanita, jangan dikisas. Ya, dipenjara kayak, ya, dicambuk kayak, asal jangan sampai dikisas atau dihukum mati. Ya. Karena dalam persepsi orang Yahudi, ya, wanita ini memang makhluk hina, sehingga di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan keadaan wanita di dalam budaya Yahudi. Kalau mereka wanita atau seorang wanita mengalami masa haid, ya, daurah syahriyah, menstruasi, ya, yang pertama lam yusakinuhum, enggak ditempatin di satu rumah, ditaruh di gudang, ya. Sekarang taruh di pavilion masih mendingan, ya. Ditaruh di rumah samping, enggak boleh nyampur di rumah induk. Kenapa? Lagi haid. Walam yuakiluhum walam yusyaribuhum, enggak boleh gabung makan bareng minum bareng, makan sendiri. Ini udah kayak lockdown gitu. Enggak boleh makan bareng, enggak boleh minum bareng selagi masih haid. Kemudian nggak boleh digaulin total sama sekali, dicolek juga jangan kalau lagi haid. Kalau ikutin Yahudi repot juga nih. Colek nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Kalau dalam syariat kita jurusan itu doang nggak boleh, yang lain masih boleh. Nah, bahkan sebahagian syariat itu ketika terdengar oleh sebahagian sahabat Nabi, mereka takut bener apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Karena toh walau bagaimanapun juga Yahudi agama samawi, agama dari langit, ya. Ada nabinya, gitu. Ada kitab sucinya. Jangan-jangan itu bahagian yang benar walaupun banyak penyimpangannya. Ya, di antaranya ketika mereka mengatakan man ata imra'atahu, ya, wa hiya haid ja'al waladu ahwal. Siapa yang menggauli istrinya ketika istrinya itu masih dalam keadaan haid, maka anak yang lahir bakal jereng. Ahwal artinya jereng. Ngelihat kemana matanya, biji matanya kemana, itu disebut ahwal. Dari tahawul, artinya berubah. Seperti ngelihat ke depan, tapi ngelihatnya ke samping. Itu seperti itu. Nah, para sahabat kan takut juga. Walaupun memang nggak boleh mendatangi wanita dalam keadaan haid, tapi kan kadang-kadang ada juga yang kebablasan. Nah, kalau ada ancaman seperti itu kan minimal mereka mikir 1000 kali. Kalau sekedar nggak boleh, kalau sekedar jangan gitu ya, itu orang kadang-kadang masih nyobain juga, masih apa namanya, masih cari celah juga. Tapi kalau dibuat awas, ntar anaknya jereng. Nah ini kan bahaya. Jadi ketika ada anak yang mungkin bawaan lahirnya jereng, kemudian babe lu begini, kan repot. Padahal nggak ada urusannya sama ini. Maka Al-Quran merekam dialog para sahabatnya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad, bagaimana status wanita yang sedang haid? Katakan huwa adzan, itu memang kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah wanita ketika dalam keadaan haid. Tapi jauhi bukan seperti Yahudi, ya tetap tinggal serumah, makan bareng, nggak ada hubungannya itu. Makan sama haidnya apa hubungannya makan sama haid? Seperti makan sama junub misalkan.
lagi karena junub makan, yang walaupun makruh khilaful aula, ya kan cakep kalau makan bersih gitu ya, bersih dari hadas juga bersih dari najis gitu. Tapi kalaupun makan tidak jadi masalah. Nah, jadi persepsi itu dibantah oleh Al-Quran. Enggak ada hubungannya mata jereng sama wanita yang sedang haid. Itu syariat orang-orang Yahudi Bani Israel ketika itu, pandangannya kepada perempuan begitu. Ya, sehingga merembet ke masalah yang lain, termasuk masalah hudud. Ya. Hudud ini hukuman yang ada ketentuannya, yang ada kepastiannya. Kalau mabok dicambuk 80 kali misalkan. Kalau berkata atau kalau menuduh orang berzina tanpa bukti, itu disebut kadzab, hukumannya seperti mabok karena disamain kayak orang mabok. Nggak ada bukti nuduh orang berzina. Nggak boleh. Misalkan lonte lo misalkan. Wah, itu kalau ente nggak punya bukti dicambuk 80 kali. Karena lonte dalam pengertian tadi pelacur, dan pelacur profesinya berzina, ya, kerjaannya berzina. Ente nuduh orang berzina, ada bukti? Nggak ada. 80 kali cambuk. Ini bukan perkara biasa. Ya kalau nggak dihukum di dunia, ya pasti hukum akhirat. Hukum dunia itu untuk menggugurkan hukum akhirat. Kalau nggak dihukum di akhirat, ya, dan kita nggak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu pasti hukuman akhirat menyusul. Nah, itu disebut dengan hudud yang ada ketentuannya. Mabok, ya, kemudian membunuh, kemudian berzina, ya, itu ada ketentuan hukumnya. Yang ada ketentuan hukumnya disebut dengan hudud. Nah, yang tidak ada ketentuan hukumnya tapi memang harus dihukum, tapi nggak ada ketentuan hukumnya, dikembalikan kepada pandangan seorang hakim, seorang qadhi. Apa mau dipenjara, apa mau dicambuk 10 kali, ya, yang nggak sampai batasan minimal hudud. Batasan minimal hudud 80. Jadi kalau dicambuk 40 kali itu masih takzir, ya, bukan hudud. Hudud minimal 80 kali. Ada yang sampai 100, ya. Ada yang bukan sekedar itu tapi juga diasingkan selama setahun, yunfau minal ard. Ada yang dirajam sampai mati, ya. Ada yang dikisas. Nah, ini ketentuan hudud. Nah, orang Yahudi menghindar dari ketentuan itu. Mereka mau melaksanakan hukum itu kalau pelakunya dari kalangan orang awam, dari kalangan rakyat jelata. Tapi kalau dari kalangan bangsawan, ya, mereka cari celah hukum, ya, nego lah bahasa kita. Gimana supaya nggak dieksekusi. Nah, yang pertama peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul, jangan ikuti kemauan mereka. Wahdharhum ayyaftinuka, waspadai mereka hendak menjerumuskanmu, hendak, ya, fitnah di sini maksudnya menipu kamu. Ya. Jangan sampai mereka menipu kamu. Ya. Jadi orang Yahudi setiap konspirasi jahat mereka dibocorkan Allah kepada Rasulullah. Ya. Kadang melalui Jibril alaihi salam. Ya. Ketika Nabi SAW, ya, datang, ya, memenuhi undangan Yahudi, kata mereka, hai Muhammad, datang jangan bawa orang. Ya, ini udah indikasi niat jelek. Ya. Datang sendirian. Ya. Kami mau bicara 4 mata dengan kamu, jangan ajak kawan kamu. Ya. Nabi SAW datang. Ya. Ini gentle, nggak ada rasa takut pada makhluk. Ya. Jadi ketika Nabi datang, mereka udah men-setting tempat mereka akan mengeksekusi Rasulullah. Nah, ini Nabi duduk di mana? Nah, dari atas mereka udah siapin orang, nibanin batu gede biar remuk palanya nih, kasarnya gitu. Ya. Jadi ketika Nabi SAW duduk sesuai dengan arahan mereka yang di atas sudah siap eksekusi, tiba-tiba tangannya nempel sama batunya. Itu batu nggak bisa turun, nempel. Nah, ya. Kemudian Rasulullah beranjak, baru kemudian batunya jatuh. Kata Nabi, awas ya, bahasa kita nih, awas ya, ente niat jahat nih. Bahasa kata nih, anda hitung nih, anda ingat ini. Nah, 1 kata Nabi. Kemudian beliau pun pulang. Nah, setelah itu kemudian terjadi apa yang terjadi dengan Bani Mustalik. Ketika ada seorang wanita muslimah melakukan transaksi jual beli, mereka minta agar wanita itu membuka, ya, wajahnya biar kelihatan gitu. Pengen lihat muka ente, katanya. Perempuan itu nggak mau. Yahudi ngapain mau lihat muka saya? Nah, akhirnya
ada seorang yang muter ke belakang, wanita muslimah ini pakai baju ada talinya gitu. Nah talinya itu diikat di seumpama kayu. Nah, ketika wanita muslimah itu berjalan, akhirnya tersingkap aurat itu. Ngamuk dia, marah dia. Ada seorang muslim yang melihat kejadian itu, kesal, akhirnya Yahudi tadi dipukul. Jadi merasa wanita muslimah dilecehkan, dipukul. Dibalas sama Yahudi tadi. Akhirnya gaduh sampai beritanya kepada Rasulullah SAW. Nabi putusin, ini udah kelewatan ini. Udah banyak catatan kriminal orang-orang Yahudi. Bahasa kita ini udah reseh, udah nggak bisa ditolerir. Akhirnya diusir mereka dari Madinah. Kalau pasar yang selama ini menjadi pusat transaksi, pusat perputaran ekonomi sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi, tapi justru ketika kaum muslimin ada di situ, itu hanya jadi bahan pelecehan, jadi bahan olok-olok dan sumbang. Akhirnya diusir oleh Nabi SAW. Ini yang berlaku dengan Bani Mustalik. Nah begitu juga dengan Bani Nadir, kemudian dengan Bani Quraidah. Bani Quraidah itu perselingkuhannya atau pengkhianatannya dengan kaum muslimin. Mereka ini kan ada di perbatasan Madinah, tahu hal-hal yang berkaitan dengan kaum muslimin. Nah, mereka jadi mata-mata yang berita tentang pergerakan kaum muslimin, aktivitas kaum muslimin itu dibocorin kepada orang-orang Quraisy. Jadi ketika Nabi SAW selesai perang dengan orang-orang Hunain, kemudian mereka pulang, ketika sampai di dalam rumah, Nabi copotin baju perangnya. Jibril alaihissalam datang, katakan, ya Muhammad, ente copotin baju perang ente? Iya kan, sudah selesai perang. Belum, kita ingin mengambil perhitungan kepada Bani Quraidah yang sudah melakukan pengkhianatan, konspirasi. Tiga sekutu nih, Yahudi, Quraisy dengan Bani Quraidah. Bani Quraidah itu dari dalam, ini tadi bocorin berita-berita tentang kaum muslimin. Akhirnya kata Jibril, kami malaikat yang ikut perang belum lagi nanggalin pakaian perang kami, belum selesai nih. Ibarat pedangnya belum disarungin. Ayo kita beresin itu Bani Quraidah. Kan yang memporak-porandakan tentara Ahzab ketika Nabi menggali parit, itu para malaikat, angin topan. Kalau mereka bikin masakan, tumpah masakannya kena angin. Kalau mereka diriin tenda, terbang tendanya, kedinginan, kelaparan. Kalau masak air karena musim dingin, itu tumpah airnya, ketiup angin. Makanya dikatakan wahazamal ahzaba wahdah. Allah mengalahkan tentara-tentara sekutu sendirian. Kaum muslimin nggak perang, nonton doang. Itu angin kesono kemari. Akhirnya karena mereka nggak tahan, mereka pulang. Nah, ketika orang-orang Quraisy pulang, barulah Nabi buat perhitungan dengan Bani Quraidah. Lu mau kemana kasarnya? Kalau orang Quraisy pulang ke Mekah, 450 kilo ke Mekah. Sedangkan Bani Quraidah ada di perbatasan Madinah. Akhirnya Nabi keluar dari medan perang, pakai lagi baju perang, keluar dari rumah. Kemudian Nabi SAW sabdakan kepada para sahabat yang tadi ikut perang dalam perang Khandaq nih, dalam perang Ahzab, jangan ada yang sembahyang asar kecuali di Bani Quraidah. Itu udah selesai salat zuhur, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang sembahyang asar kecuali di Bani Quraidah. Artinya kita berangkat cepet-cepet nih. Asal boleh asar udah nyampe di sono. Asal boleh asar udah nyampe. Akhirnya berangkat para sahabat tadi itu. Belum, bahasa kita belum cuci kaki, belum selesai dari letihnya mereka berjaga pada peristiwa Khandaq, berangkat. Di tengah jalan azan asar. Kata sebagian, udah masuk waktu kita sembahyang. Sebagian, Nabi merintahin kita sembahyang asar di Bani Quraidah. Apapun yang terjadi, kita harus sembahyang di sono sesuai petunjuk Nabi. Kata mereka, jangan saklek, mahamin kata-kata Nabi. Maksud Nabi supaya kita buru-buru. Tapi kalau di jalan udah keburu asar, ya sembahyang udah waktunya. Akhirnya sembahyang di tengah jalan, karena udah masuk
waktu. Sebagian lagi enggak, udah nyampe di Bani Quraidah baru sembahyang. Enggak ada yang disalahin sama Nabi. Yang ini disebut dengan fahmun nusus. Dia memahami nasnya begitu, redaksinya begitu. Jangan sembahyang asar kecuali di sono. Yang ini memahaminya secara khitab. Maksud Nabi bukan begitu. Suruh kita buru-buru ke sono. Ya. Kalau Nabi nggak ngomong gitu, kita nanti jalan santai. Akhirnya udah lewat asar, kita baru nyampe. Asal boleh, ya, kita nyampe sebelum asar, biar sembahyang asar di sono. Gitu ya. Nggak ada yang disalahin oleh Rasulullah SAW. Nah, ini Bani Quraidah. Jadi tadi ada Bani Mustalik, kemudian ada Bani Quraidah. Nah, Bani Quraidah ini Yahudi kelas menengah, kelas rendah gitu. Yahudi ada tingkat-tingkatannya. Yang kelas tingginya itu Bani Nadir. Yang dari Bani Nadir ini pemimpinnya Huyai bin Akhtab, yang punya seorang putri namanya Sofiyah, yang tertawan ya, ketika kasus pengusiran Bani Nadir, ya, semua lelakinya dibunuh termasuk ayahnya Huyai bin Akhtab. Nah, anak gadisnya jadi tawanan. Nah, karena anak pembesar, kemudian juga ya pastinya cantik ya, akhirnya dijadikan jatah untuk sahabat Nabi namanya Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi ini orang yang paling tampan dari kalangan sahabat ya. Saingannya Jarir bin Abdullah. Kalau Jarir bin Abdullah, Sayyidina Umar pernah komentar, Yusuf hadhil ummah ya. Kalau di zaman Nabi, di zaman Bani Israel ada Yusuf yang ganteng, di zaman Nabi ada juga yang ganteng. Nggak perlu jadi Nabi supaya jadi ganteng seganteng Yusuf ya. Kata beliau nih, Jarir bin Abdullah itu Yusuf hadhil ummah. Yusuf umat ini adalah Jarir bin Abdullah. Nah, yang kedua tadi yang ganteng juga namanya Dihyatul Kalbi. Nah, karena ini putri pembesar ya, dan juga cantik, udah kasih Dihyah tuh ya, biar apa namanya, biar sekufu ya, biar selevel gitu. Kalau dikasih yang jelek, sianan dia sianan dia gitu, nggak memperbaiki keturunan merusak keturunan. Nah, setelah akan diberikan kepada Dihyatul Kalbi, sahabat yang lain, ente jangan main serah-serahin aja, tanya dulu sama Rasulullah. Kali aja beliau berminat, ya namanya pimpinan kita ya. Akhirnya mereka sepakat diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi merdekain, karena statusnya budak, hamba sahaya gara-gara tawanan perang. Setelah dimerdekain, Nabi SAW menikahinya. Nah, kemerdekaannya sebagai mahar untuk menikahinya. Ada Sayyidatuna Sofiyah, itu Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Quraidah, kemudian Yahudi Bani Mustalik. Nah, ini bicara tentang dua kelompok Yahudi, Bani Nadir yang dari kalangan bangsawannya, Bani Quraidah yang dari kalangan hamba sahaya atau jelata-jelatanya, rakyat biasanya. Nah, di sini dikatakan ya, qala wahdharhum ayyaftinuka ayyumiluka, jangan sampai mereka mempengaruhimu wahai Muhammad. Yumilun dari mala yamil, di sini yumil mutaaddinya, jangan sampai mereka mengalihkan kamu ya, apa namanya, memiringkan. Mala artinya miring ya, condong, jangan sampai engkau condong ikutin mereka. Jadi dikatakan dalam peribahasa Arab, man kana lahu dhahabun annasu ilaihi dhahabu, man kana lahu malun annasu ilaihi malu. Siapa yang punya emas, emas bahasa Arabnya dhahabun ya, maka manusia akan dhahabu, akan pergi kepada dia, akan dekat sama dia. Man indahu malun, siapa yang punya harta, harta bahasa Arabnya malu ya. Annasu ilaihi malu, maka manusia akan cenderung kepadanya. Jadi yang pertama sebagai isim, yang kedua sebagai fiil. Yang itu isim, yang ini kata kerja ya. Itu keindahan bahasa Arab ya. Kalau jadi isim dhahabun artinya emas, kalau jadi kata kerja dhahabu artinya pergi ya. Jadi orang yang punya emas, orang bakal pergi ketemuin dia, deketin dia, bakal ngaku saudara sama dia ya. Adapun malun ya, artinya harta, annasu ilaihi malu, akan cenderung kepada dia ya. Dikit-dikit udah serahin dia aja, udah minta sama dia aja, udah pokoknya udah cenderung sama dia aja dah. Kenapa? Ada duitnya. Itu keindahan bahasa Arab ya. Nah, qala an ba'di ma anzalallahu ilaika,
berpaling dari sebahagian apa yang Allah turunkan kepadamu gara-gara ngikutin mereka. Jangan, Allah ingetin, ya, Allah peringatkan Rasulullah SAW jangan begitu. Wa yarudduka ila ahwaihim, ya, dan mereka mengembalikanmu wahai Muhammad dari Quran, ya, dari petunjuk Allah kepada keinginan mereka. Jadi supaya berpaling dari Al-Quran kepada keinginan mereka. Wa kana Banu Nadir, ini ceritanya kenapa kok ayat ini turun. Dan adalah Banu Nadir, idza qatalu min Quraidah, kalau mereka membunuh seseorang dari kalangan Bani Quraidah, walaupun sama-sama Yahudi. Kalau pelakunya Bani Nadir, korbannya Bani Quraidah, addu ilaihim nisbat diyati, maka mereka akan membayar setengah diatnya. Kan diatnya 100 ekor unta. Tapi kalau pelakunya kalangan bangsawan, dia nggak mau bayar full, nggak mau ngasih 100 unta, saat kasih gocap aja dah. Kenapa? Yang dibunuh rakyat jelata, ya, orang biasa. Ini dari zaman dulu konsep Yahudi udah ada kayak begini. Ya Bapak, tumpul ke atas, tajam ke bawah, giliran ke atas udah tumpul aja udah, giliran ke bawah tajam banget, ya. Sampai udah mati masih jadi tersangka juga nih. Nah, addu ilaihim nisbatiyah wa idza qatala Banu Quraidah. Tapi sebaliknya kalau Bani Quraidah sebagai pelakunya min Bani Nadir, yang terbunuh dari kalangan Bani Nadir, addu ilaihimud diyata kamilatan, maka mereka akan membayar diat secara sempurna, cepet, nggak mau kurang, nggak mau diskon, nggak mau potong, ya. Harus komplit bayar 100. Ini perlakuan yang berbeda. Sama-sama Yahudinya, sama-sama kitab Tauratnya, sama-sama Nabi Musanya. Tapi urusan eksekusi mereka pengen diistimewakan, dibedain, ya. Nah, wa yaqtuluna an-nafsaini bin nafsi, dan mereka akan membunuh 2 orang kalau ada yang terbunuh dari kalangan mereka 1 orang, ya. Jadi 1 jiwa dibalas sama 2. Kalau Bani Nadir nih yang bangsawan tadi, ada yang terbunuh 1 orang, maka balasannya 2 orang. Nggak cukup 1 balas 1 nyawa balas 1 nyawa, 1, 2. Wa yaqfa'unal ainaini bil ain. Kalau kisas itu tidak identik dengan membunuh. Jadi yang terkait dengan fisik itu disebut kisas. Nyolok mata dibalas nyolok mata, matain gigi dibalas matain gigi, ya, motong jari gitu, balas dengan potong jari, itu namanya juga kisas, ya. Nah, kalau yakfa'unal ainain bil ain, kalau ada mata mereka yang dicolok, maka mereka tebus dengan 2 mata, ya. Mata Bani Quraidah 2 dicolok, walaupun mereka hanya mencolok 1 mata daripada Bani Nadir, ya. Faghayyaru hukmallah, maka mereka telah merubah hukum-hukum Allah, ya. Alladzi anzalahu fit Taurat, yang telah Allah turunkan di dalam kitab Taurat. Nah, fama lahum yukhalifun, kenapa mereka menyeleweng, kenapa mereka menyelisihi hukum Taurat, ya. Nah, ini berita atau pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, jangan ikutin kemauan mereka. Jadi fitnah yang dimaksud, mereka ingin menggiring Nabi agar memutuskan hukum tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Taurat, ya. Nah, giliran mereka korbannya, mereka menuntut sempurna, ya. Tapi giliran mereka pelakunya, mereka pengen hukumannya dikorting, hukumannya dikurangin, padahal sesama Yahudi. Nah, enggak ada keadilan, ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang banyak dikutip tafsiran-tafsiran beliau, termasuk dengan asbab nuzul ini. Inna Ka'b bin Usaid wa Abdullah bin Surya wa Syas bin Qais, ini 3 pendeta Yahudi, namanya cakep-cakep, ya. Ka'b bin Usaid, Abdullah bin Surya dengan Syas bin Qais. Qais yang sekarang jadi Qais, Habib Qais, itu dari Arab Qais, ya. Karena qaf dibaca g, ya, Qais, ya. Nah, 3 pendeta Yahudi ini, qala ba'duhum li ba'din, ngobrol sesama mereka, idhabu bina ila Muhammadin, ayo kita temui Muhammad, ya.
Jadi sepatutnya kalau mereka merencanakan sesuatu terkait dengan baginda Nabi, itu selalunya hal yang negatif, ya. Walaupun zahirnya nemuin, walaupun zahirnya minta petunjuk, minta nasihat, minta arahan, tapi tujuannya selalu negatif. La'allana naftinuhu, ya. Semoga kita bisa memperdayai beliau, ya, supaya kita mengecoh beliau, ya. Kan ya, mereka berpandangan Rasul nggak tahu apa-apa tentang hukum Taurat, ya. Mereka nggak tahu Rasul juga dari Allah, utusan Allah. Maka apa yang Allah turunkan dan wahyukan kepada Nabi Musa, yang disempurnakan oleh agama Islam, oleh Rasulullah SAW, pastilah Nabi tahu, ya, apa yang ada dalam kitab Taurat, apa yang ada di dalam kitab Injil, ya. Apa yang dimaksud dengan naftinuhu, ay nasrifuhu an dini, supaya kita palingkan dia dari ajaran agamanya, ya, supaya ngerubah, ya. Jadi tadi, ya, kalau ada satu orang yang dibunuh, gitu kan, maka mereka menuntut hukuman 2 kali lipatnya, ya. Kalau sebaliknya mereka sebagai korbannya, ya, sebagai pelakunya, mereka justru minta dikurangin. Nah, kali aja Muhammad ngikutin kita, ya, berarti dia telah merubah ajaran agamanya sendiri. Itu rencana mereka. Fa'atauhu sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mendatangi beliau, mendatangi Rasulullah. Faqalu ya Abul Qasim, lalu mereka berkata, wahai Abul Qasim. Ini panggilan Yahudi kepada Rasulullah SAW, panggilan kehormatan, karena mereka nggak mungkin panggil ya Rasulullah, itu panggilan para sahabat. Ini Yahudi memanggilnya Abul Qasim. Qad arafta anna ahbarul Yahud, sungguh engkau telah mengetahui bahwa kami, anna bukan ana, anna ay bahwa sesungguhnya kami, asalnya annana, sesungguhnya kami, ya, disingkat jadi anna. Ahbarul Yahud, pendeta-pendeta Yahudi. Wa anna, dan sesungguhnya kami, ini taba'naka ittaba'anal Yahud. Jadi kalau tadi awalnya ainnya sukun, ittaba'naka, kalau kami mengikuti Tuhan, ittaba'anal Yahud, maka Yahudi akan ngikutin kami. Udah tinggal apa namanya sih, di tangan kami nih Yahudi. Kalau kami ikut kamu, niscaya mereka akan ikut kami. Ya, seakan-akan mereka menggiurkan Rasulullah SAW dengan posisi mereka. Kami pendeta, ya, kami penentu nasib orang-orang Yahudi. Kalau kami ikut, maka mereka pun ikut. Ya, nah, karena ittaba'ana al-yahudu kulluhum, semuanya. Wa anna bainana wa baina qaumina khusumatan. Nah, sekarang kami lagi ada masalah dengan masyarakat kami, dengan kaum kami. Fanatahakam ilaika, maka kami datang agar kamulah yang menentukan hukum ini bagi kami. Kamu yang mutusin, kasarnya. Kami kan lagi masalah. Ya, kalau lagi yang masalah, ya kami nggak bisa mutusin. Biar pihak ketiga yang mutusin, seakan-akan bijak, ya. Faqdi lana alaihim nu'min bika. Ya. Ini faqdi lana alaihim, putuskan putusan yang menguntungkan kami nih, pendeta, ya, yang menguntungkan kami nih para bangsawan, maka kami janji akan ikut kamu. Jadi kalau kami sebagai pelaku, tolong kurangin hukuman kami. Kalau kami sebagai korban, tolong sempurnakan hukuman bagi mereka. Mau nggak begitu? Kalau deal, kami ikut ajaran kamu. Dan kalau kami ikut, nih saya orang Yahudi semua bakal ngikut. Nabi digiring, ya, Nabi diiming-imingin supaya ngerubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Udahnya mereka menyeleweng, ya, dari hukum Taurat, mereka pengen menggiring Rasulullah menyeleweng dari hukum Quran. Ya. Nah, karena Nabi fa'aba dzalika, Rasulullah pun menolak. Ya. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba, ya, kecuali yang ogah. Nah, ini aba, enggan. Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, aba wastakbar, dia ogah, dia sombong. Ini aba artinya enggan, ogah. Masdarnya iba, arti penolakan. Fa'aba dzalika Rasulullah, Rasul pun menolak. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat, maka Allah pun menurunkan ayat ini. La tatabi'u, jangan ikuti kemauan mereka, ya, jangan ikuti kemauan mereka. Inilah Nabi SAW yang langsung dapat bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
secanggih apapun rekayasa, tipu daya, konspirasi Yahudi, ya nggak bisa apa-apa, ya karena dikontrol langsung oleh Allah, diawasi langsung oleh Allah. Kalau ada macam-macam ya dibocorin oleh Allah rencana jahat mereka. Fa qauluhu ta'ala ayyaftinuka badal istimal, ya dalam istilah balaghah disebut dengan badal istimal, ya. Ini kaitannya, walaupun yaftinuka itu global, mereka ingin merayu kamu, mereka ingin mempengaruhi kamu, tapi bukan pada semua hal, pada urusan hukum. Jadi istimal di sini cakupannya apa? Cakupan hukum. Mereka ingin mempengaruhi engkau wahai Muhammad dalam urusan hukum, disebut badal istimal. Minal maf'ul ay ihdzarhum fitnatahum, waspadai mereka. Apa sih yang kami harus waspadai ya Allah? Fitnah mereka. Jadi bukan semuanya, fitnah mereka kamu waspadai. Badal istimal. Au mudhaf ilaihi maf'ulin min ajrih, maf'ulnya maf'ul li ajrih. Ihdzarhum makhafata ayyaftinuka, waspadai mereka karena takut mereka akan menipu kamu, takut mereka akan mempengaruhi kamu. Ayyasrifuka atau yusarrifuka anil haq wa yulquka fil batil, memalingkan kamu dari kebenaran dan menjerumuskan kamu dalam kebatilan. Jadi ayat ini ya rinci menjelaskan atau menyingkap tipu daya orang Yahudi, sekaligus mengarahkan Rasul bagaimana menghadapinya, ya, sehingga Nabi selamat dari tipu daya orang-orang Yahudi. Qala fa in tawallaw. Nah, gimana kalau mereka nggak mau ngikutin, mereka yang minta tapi juga mereka yang ogah menjalankan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.